Bung Karno itu punya slogan beri saya 10 pemuda guncang dunia gitu kan. Tapi pemuda yang seperti apa? Jarang anak muda sekarang itu yang sadar bahwa ketika lulus sekolah atau ketika sekolah sekarang ya, itu kembali bertani. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Lisna Purnawan di FZTH Channel, ngobrol ngalor ngidul, jejaring hebat untuk manfaat. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang tak asing lagi bagi teman-teman tenaga ahli DPR RI. Ya. Beliau adalah Lupa. Enggak lupa. Saya grogi. Ini namanya Mbak Leni Rodiah, SPD IMH. Jadi kenapa harus dijedah gitu? Ya kan, agak lupa. Ini kok SPDI jadi MH, tapi jadi TA DPR. Nah, kita mau diskusi, mau ngobrol ngalor ngidul, menguak sisi kehidupan anak muda perempuan, ya kan? Bagaimana kemudian kita harus beraktif di organisasi dan kepemudaan. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol tentang itu, saya berdoa semoga pemirsa hari ini dan seterusnya diberikan kesehatan, bagas waras, panjang umur, murah rezeki, dan rezekinya tumpuk undung. Nah, yang punya utang segera lunas utangnya. Nah, itu kok amin. Ya, jadi diaminkan itu. Yang punya utang segera lunas utangnya. Nah, saya pengen menguak sisi lainnya Mbak Leni. Ini sebelum kita cerita, Mbak Leni cerita bagaimana anak muda ini, perempuan ya khususnya, harus beraktif di organisasi kepemudaan tingkat daerah maupun nasional. Nah, saya pengen Mbak Leni menceritakan, Mbak Leni ini aslinya dari mana? Latar belakangnya Mbak Leni itu dari mana? Terus seperti apa kok tiba-tiba menjadi TA DPR RI? Nah, monggo Mbak Leni. Berarti saya harus memperkenalkan diri saya ke banyak orang gitu. Nah, ya cerita. Tapi nggak apa-apa. Bagi penonton FZTH, kalau sudah tahu alamat saya, monggo mampir. Syukur-syukur kalau bawa oleh-oleh ya. Jadi, aku asli wong Jember, aku wong Jawa, Jember, Jawa Timur. Kalau kebanyakan mungkin tamu yang diundang sama Bung Lesna itu dari Jawa Tengah rata-rata. Atau mungkin saya pertama kali dari Jawa Timur yang diundang. Nah, iya, ini bener ya? Pertama kali. Oke, this is the first time for Jawa Timur gitu ya. Saya aslinya Jawa Timur, Jember, tapi memang peranakan bukan Jawa. Nenek dari Manado, kalau dari kakek dari bapak itu dari Sulawesi juga. Jadi peranakan Sulawesi Jawa. Kalau kelahiran asli Jember. S1 saya di Jember, S2 saya di Jakarta. Mulai kecil biasa pindah-pindah. Jadi kalau misalnya lulus S1 merantau, itu dari kecil udah merantau. TK saya di Jakarta Utara, di Koja. SD setengah Jakarta Utara, setengah Bali. Terus SMP ke Jember, SMA Bondowoso, S1 balik lagi ke Jember, baru S2 Jakarta. Jadi memang hidupnya dari kecil pindah. Gitu. Masuk di organisasi menurut saya gini. Ini cerita dulu latar belakang sampai. Latar belakang, oke, latar belakang. Rotok panjang sidik itu ya. Sebenarnya mau diceritain latar belakang yang gimana gitu. Yang gimana? Ini kalau kita ngobrol sama aktivis gitu, orang aktif di organisasi, intonasinya sudah beda. Dan ini sudah kelihatan. Jadi boleh nanti kalau tadi nggak mau terbuka soal latar belakangnya, sudahlah kita bicara tentang organisasi saja. Tentang organisasi. Nah, sekarang ini bagaimana anak muda, generasi muda itu harus aktif di organisasi. Kenapa? Menurut Mbak Leni? Penting ya. Jadi kan Bung Karno itu punya slogan beri saya 10 pemuda guncang dunia gitu kan. Tapi pemuda yang seperti apa? Jadi kalau di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 itu kan ada Undang-Undang tentang Kepemudaan. Tapi pemuda yang seperti apa? Organisasi di Indonesia itu banyak banget dan semua bisa memilih itu. Ada organisasi gangster, ada organisasi dancer, ada organisasi atau komunitas ya. Seniman, kemudian keagamaan, ada organisasi partai politik, dan itu semua pilihan untuk pemuda. Nah, organisasi-organisasi itulah yang terkadang menentukan bagaimana masa depan bangsa. Yang sepele sih sebenarnya ngobrol di warung kopi. Jadi ada orang yang hobinya nongkrong, begadang,
itu sebenarnya juga punya sisi positif. Kalau katanya Bung Roma, begadang jangan begadang kan, kalau tiada artinya. Tapi kalau ada artinya boleh. Every day you nongkrong boleh, gitu kan. Every time you ngopi 27 jam bahkan boleh. Kalau ketika kamu nongkrong memiliki arti. Ketika kamu nongkrong itu nggak sia-sia hanya main game, duduk rame-rame, gitu kan. Tapi itu komunitas, gitu. Nah, pemuda itu diberikan pilihan kamu mau masuk di komunitas yang mana. Dan itu penting karena komunitas itu memberikan kita pendidikan komunikasi yang nggak pernah kita dapatkan di bangku sekolah. Terus komunitas itu juga mengajarkan kita saling toleransi. Ada rasa kayak pertemanan bahwa ketika kita dalam satu komunitas, lu temen gue, lu pasti gue bela kayak gitu kan. Bahasa anak muda sekarang. Terus di komunitas juga mengajarkan kita bagaimana tenggang rasa ya. Meskipun di dalam komunitas sendiri ada gesekan yang terlalu kuat. Ketika ingin mencapai sesuatu tujuan, kadang udah gak peduli nih, lu mau temen gue atau enggak dalam satu komunitas, bodo amat gitu kan. Tapi di komunitas itu juga kita diajarkan bersabar. Gitu. Nah, organisasi itu mengajarkan kita untuk dewasa bagi pemuda-pemudi di Indonesia yang mau menilai dan berpikir. Kalau enggak ya udah pasti keluar lewat. Gitu. Untuk organisasi sendiri saya memilih untuk saat ini saya ada di 3 organisasi. Pertama saya ada di Relawan Perjuangan Demokrasi, itu salah satu sayap partai. Kemudian Repdem ini ya? Repdem. Nah, biasanya sih kalau ketuanya Pak Wanto itu lah. Iya, Bung Wanto Sugito. Sekarang adalah ketua umum Repdem. Kemudian saya juga aktif di komunitas tani namanya HKTI. Ketua umum saya juga Pak Muldoko. Wah, yang KSP itu. Betul, kepala KSP. Kemudian saya juga aktif di Fatayat. NU ya. Kebetulan saya aktifnya di Jakarta. Bu Khofifah bukan? Bukan, Fatayat ke Mbak Anggi ketua umumnya. Kalau Bu Khofifah itu ketua Muslimat. Oh iya. Kalau Fatayat itu untuk anak-anak mudanya? Anak mudanya. Perempuan. Gitu, perempuan. Nah, untuk usia saya mau masuk ke Muslimat belum waktunya. Gitu. Kenapa 3-3-nya ini saya masuk ke dalamnya? Karena yang pertama saya butuh belajar di organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama. Paling tidak saya harus punya komunitas yang mengingatkan saya nih untuk kita ternyata butuh pengajian, kita ternyata butuh siraman rohani, kita ternyata masih butuh nasihat dari orang-orang tua. Eling urip ya? Eling urip. Mereka sering eling mati. Kemudian dia juga butuh masuk di organisasi pertanian karena hampir kalau kita bilang ya hampir 80%, 90% warga Indonesia itu kan petani. Gitu kan. Dasar dari tanah Indonesia itu kan agraria dan pertanian. Kalau kita tidak mempelajari itu, lalu siapa yang mau mempelajari? Jarang anak muda sekarang itu yang sadar bahwa ketika lulus sekolah atau ketika sekolah sekarang ya, itu kembali bertani. Kata siapa? Banyak itu tetangga saya anaknya. Itu hanya di segelintir wilayah. Anaknya yang punya lahan 1 hektar ya balik lagi di kampung. Itu yang punya 1 hektar. Bagi yang buruh tani, ya wegah Mbak. Nah, kan itu kesadaran pemuda yang sekarang bergeser ya. Jadi kadang orang tua itu kan lele gue tak sekolah no dur kok balik nang tani mbok yo golek kerja kuno. Nah, itu sebenarnya pemantik bagi pemuda untuk malas kembali ke pertanian. Akhirnya mereka lebih memilih menjadi TKI, ya kan? Karena dianggap gajinya besar dan instan, terus nggak malu-malu ini, gitu kan? Daripada mereka balik ke kampung yang kemudian bertani nggak tahu kejelasannya apakah hasil pertanian kita ini cukup untuk menafkahi keluarga atau enggak. Karena pertanian di Indonesia itu kan masih dipermainkan oleh kebijakan, gitu ya. Mohon maaf yang punya kebijakan, tapi saya sudah pernah membahas ini tentang masalah tolak impor beras. Miris sebenarnya. Lantas saya berpikir kebijakan yang memihak kepada petani itu yang mana? Gitu. Makanya saya masuk ke HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Kemudian saya juga masuk di Repdem. Bagi saya politik itu PDI, sayapnya PDIP. Sayapnya PDI Perjuangan. Oke. Kenapa masuk di Repdem atau? Mohon maaf, saya tidak bermaksud membranded diri, tapi saya kader PDI Perjuangan. Oh iya. Dan saya salah satu ketua bidang pemuda. Di situ bagi saya tempat belajar, saya memahami politik ya. Karena kalau hanya bicara masalah pertanian, keagamaan, tapi kita nggak masuk ke dunia politik itu kayak
kita nggak tahu sebenarnya sisi kebijakan ini di mana gitu kan. Dan di politik itu saya belajar tentang ternyata stepnya untuk menjadi legislator itu begini, stepnya menjadi eksekutif itu begini ya. Di situ juga saya belajar ego. Dalam politik itu kan banyak banget. Kadang kalau kita berhadapan dengan yang lainnya itu harus mengedepankan egoku atau ego mereka gitu. Nah, komunikasi pun dibangun di politik itu sangat kuat. Bagaimana kita belajar proses melobi, ya kan? Itu saya pelajari di dunia politik. Saya masuk ke dunia politik itu umur 23 tahun. Gitu. Masih muda banget ya? Kayaknya masih kuliah? Sama ya. Waktu itu kamu umur 24 kan? Kita cuma beda 1 tahun kan? Itu saya umur 23 masuk ke dunia politik. Dan itu langsung jadi tim ses pemenangan Pilpres kemarin. Jadi ada kalkulasi yang berbeda. Kalau orang itu menganggap ketika masuk menjadi tim ses harus dapat apa, stres dong. Iya. Gue jadi tim ses Pilpres nih, tahun 2014, rumah gue itu posko di Jawa Timur ini. Kemudian ketika menjadi tim ses, menjadi orang lapangan, barisan kedua, nggak dapat apa-apa. Kalau kita berpikirnya itu hitung-hitungan kalkulasi ekonomi, gue stres. Tapi ketika aku berpikir bahwa kapan lagi aku belajar tentang politik yang tidak aku dapatkan di bangku sekolah, itu pembelajaran banget. Ini anak muda yang cerdas itu begini. Tapi nggak ada cita-cita 100 miliar ya. jadi aku beranggapan kapan lagi aku kuliah perpolitikan yang tidak aku dapatkan di bangku kuliah. Karena kuliah S1 ku itu tidak biaya sendiri. Saya kuliah S1 itu sudah sangat bersyukur. Oh, beasiswa. Berarti pinter ya? Enggak juga. Jadi di Jawa Timur itu kan ada beasiswa Pemprov. Itu namanya Madrasah Diniyah. Nah, Madrasah Diniyah itu di Jawa Timur mengeluarkan beasiswa untuk guru madin yang mau kuliah. Gitu. Kebetulan saya dulu pernah ngajar TPQ meskipun alif bata ya. Meskipun hanya hijaiyah. Jadi orang tua saya itu kan nggak mampu untuk membiayai anaknya sampai ke jenjang selanjutnya gitu. Ya udah, saya ambil beasiswa, saya berharap lolos nggak lolos, pokoknya saya hanya usaha. Ternyata saya masuk. Ya di situ saya berproses S1. Gitu. S1 selesai, saya berpikir nggak mungkin juga mau nimbrung ke orang tua karena usia kan udah 22 tahun ya. Out of the box sih karena S1-nya pendidikan agama. Kemudian S2-nya hukum. Bukan, kemudian masuk ke dunia politik umur 23 itu banyak hujatan ada sih ya. Jadi dulu itu dianggap kayak apa sih kayak nggak sinkron. Kemudian lu tahu apa tentang politik gitu. Banyak omongan seperti itu. Tapi aku pikir itu kan omongan orang. Dan saya juga punya persepsi sendiri untuk saya belajar di mana. Jadi masuk Jakarta umur 23 tahun, merantau bermodalkan 300.000. Terus sampai Jakarta juga nggak tahu mau ngapain, masih blank kan, karena kita niat merantau tapi modal nekat. Tapi saya punya tekad. Jadi modal 300.000 itu benar-benar saya pertahankan, sisa 87.000, aku masih ingat banget. 87.000 saya bertahan selama 1 minggu. Dan 1 minggu di Jakarta nganggur, saya diterima sebagai pembawa acara di salah satu radio streaming online. Itu radio PBNU di Jalan Keramat nomor 164. Kebetulan saya itu penyiar radio di lantai 7. Karena model saya itu kan speak ya, model saya itu cah-cis-cus gitu kan, kadang nggak tahu ngalor ngidul kita mau ngomong apa gitu. Dan memang pemuda dari dulu saya berpikir harus punya karakter, harus punya skill. Berdasarkan dengan kecerdasan otak saja, kayak menghafalkan bahwa ini IPS, ini IPA, ini matematika itu nggak cukup. Tapi menjadi pemuda itu kamu harus punya nilai, lu punya kemampuan apa? Ya, punya nilai diri. Punya jadi nilai. Punya kompetensi. Punya kompetensi. Nah, kalau saya sadari dari dulu saya memang doyan ngomong. Nah, makanya pantas sekali. Harusnya sampai jadi hostnya, bukan jadi narasumbernya. Jadi berawal karir di Jakarta jadi penyiar radio. Kemudian iseng-iseng ke DPR itu nyari berita. Namanya penyiar itu kan pasti harus punya berita dan update ya. Saya dipertemukan nih sama Ibu Ana Muawana, sekarang Bupati Bojonegoro. Di situ saya bukan diminta sih, lebih ditawarin ya, mau nggak jadi aspri beliau sama Mbak Umi Zahro yang sekarang Dewan Provinsi Jawa Timur.
Karena saya pikir kapan lagi tawaran ini datang, kan nggak mungkin 2 kali. Saya tidak pernah mengenal Ibu Ana Muawana sebelumnya, tapi tawaran itu saya anggap itu baik. Gitu kan. Dan ketika saya masuk ke ruang kerja beliau, beliau itu mengajarkan banyak hal tentang kedisiplinan. Yang saya tangkap dari beliau menjadi pemuda itu harus disiplin, bos. Aku yang dulunya itu selalu mengatur waktu suka-suka gue nih ya, karena kan nggak pernah punya atasan. Jadi aku berpikir ya udahlah, mau bangun sesukanya, mau tidur sesukanya, mau jalan sesukanya. Ketika punya atasan tahun 2014 saya berpikir, oh jadi saya tuh harus mengikuti ritme atasan. Jujur ya, bahasa terdalam saya menganggap kemerdekaanku terjajah, gitu kan. Di satu sisi saya menganggap kemerdekaan terjajah, tapi di sisi yang lain saya menganggap ini pembelajaran. Membentuk karakter itu. Disiplin saya belajar di Bu Ana, banyak hal. Mulai dari jam 6 kita harus udah siap untuk office. Kemudian jam 1 malam itu baru selesai komunikasi dan lobby. Kemudian mempelajari banyak hal tentang komunikasi politik itu di Bu Ana. Tapi karena saya pada dasarnya belum siap, jadi saya mengikuti beliau cukup 2 bulan. Gitu. Beliau orang yang baik, mendidik banyak hal. Gitu. Kemudian saya diminta di salah satu partai menjadi apa? PKB apa? Ini perlu disebutin brand juga nggak sih? Ya nggak apa-apa, ini ngobrol ngalor ngidul. Ya, di PKB itu saya jadi tenaga ahli khusus kepartean. Jadi saya lebih kepada desk monitoring. Di desk monitoring itu saya mempelajari tentang bagaimana kinerja masing-masing dewan di wilayah. Nah, waktu itu kan ada zonanya ya. Saya kebagian zona Indonesia Timur. Jadi Indonesia Timur itu Maluku, Papua, Papua Barat, Maluku Utara itu zona saya. Jadi kalau misalnya ketemu sama kawan-kawan dari PKB itu akrab banget kalau yang dari Papua, Papua Barat. Dan saya pekerja profesional karena saya nggak pernah punya KTA. Ceritanya. Oh gitu. Profesional saya bekerja di sana. Ya, jadi mulai yang nggak pernah tahu tentang dunia IT, jadi belajar IT. Karena pada dasarnya kan aku cuma ngonsep ya, tapi nggak tahu nih cara buat aplikasinya bagaimana, itu ada teman. Aku di PKB sampai tahun 2016. 16 kemudian senior saya diangkat jadi dubes, Ibu Safira Mahrusa. Beliau itu senior yang ngayomi ya. Jadi satu hal yang saya lihat dari beliau itu nggak pernah membeda-bedakan kader. Gitu. Ketika beliau diangkat, saya membantu kinerja beliau yang dari Indonesia. Jadi kayak staf lepas gitu loh. Staf yang ada di Indonesia gitu kan. Staf khusus, dubes. Nggak khusus juga, staf sampingan. Dan itu saya nggak berpikir bahwa saya hanya staf. Karena saya punya banyak waktu luang di Jakarta, jadi saya mulai berbisnis buah. Bakul bakso barang? Bakso baru kemarin. Jadi saya mulai berbisnis buah, mulai dari pisang sama buah pir tuh modal 500.000, sampai punya anggur, sampai punya pir, sampai punya lain-lain, dan sampai punya 2 karyawan saat itu. Jadi aku menganggap berkah karena memanfaatkan banyak waktu. Iya, waktu dan jaringan. Waktu dan jaringan. Ibu selesai di tahun 2020 masa bakti beliau untuk negeri. Kemudian di tahun 2018 kan saya harus memilih ya. Jadi tahun 2016 ketika sudah tidak di PKB, saya memutuskan KTA saya ke PDI Perjuangan. Dan memang KTA saya dari 2015 PDI. Oh berarti memang cinta dengan. Tapi kan itu pilihan maksudku. Kan ada hidup yang perlu diperjuangkan dong. Kalau waktu itu tidak ada peluang di PDI kan saya pasti mencari yang lain. Kebetulan PKB welcome, why not kan gitu. Jadi ini pemuda memang harus cerdas seperti ini. Jadi memilih organisasi kepemudaan juga harus cerdas. Harus keagamaan, pertanian maupun bisnis tadi, terus kemudian partai politik. Ini sudah lengkap sekali. Ini menjadi contoh bagi generasi muda yang masih muda, baik itu perempuan maupun laki-laki. Pilihlah organisasi yang kira-kira mirip lah, tidak harus sama. Ada organisasi kepemudaan agama, bisnis maupun apa itu pertanian atau pangan atau di partai politik, gitu ya.
harus punya pilihan sih menurut. Oke, ini terkait dengan pilihan itu tadi sudah ada pilihannya, mau organisasi apa. Nah, ini ngomong-ngomong, ini Mbak Leni ini saya dengar jadi seorang TA DPR RI. Itu bagaimana ceritanya? Terus kerjanya tuh apa sih TA DPR RI itu? Tenaga ahli ya. Iya. Itu kan tahun 2018 nggak pernah nyangka jadi caleg dong. Oh, pernah nyalek juga? Pernah. Jadi 2018 diminta senior untuk memenuhi kuota perempuan gitu. Karena memenuhi kuota perempuan sebagai kader partai ya samina wa atona, nggak mungkin menolak ya, apalagi hanya memenuhi itu. Oke, saya berangkat, jadi saya ditaruh di Jatim 8, tapi tidak juga kemudian nama ada tuh saya diam. Ya saya tetap turun silaturahmi. Terus bergerak, menyapa teman-teman yang ada di daerah gitu kan. Hanya menunjukkan bahwa saya sebagai kader, kemudian saya menunjukkan loyalitas karena saya nggak punya uang, berarti saya harus punya tenaga. Ngomong-ngomong dapat berapa suara nyalek kemarin? Ya cukup lah dengan modal 18 juta. Wih, canggih nih. Kalau 18 juta dapat berapa? 15.000 ya hebat. 18 juta, jadi dapat suaranya itu hampir 9.000 10.000-an. Oh, hebat. Ini terkait beliau ternyata juga pernah nyalek dan sekarang menjadi TA DPR. TA DPR itu gimana ceritanya? Itu ditanya sama senior-senior di partai, termasuk Ibu Miriani Sukamdhani. Jadi di PDI itu kan mentor saya beliau. Beliau itu kan mengajarkan bagaimana kamu di partai itu harus begini pola komunikasinya, kamu harus belajar tentang ini. Beliau mentor saya. Jadi ketika nyalek di Jatim 8 beliau juga nanya, yuk gimana masalah keuangan tentang nyalek. Dan aku itu kan di PDI termasuk masih pucuk ya, masih baru. Ya nggak mungkin juga saya mau minta bantuan modal untuk nyalek. Saya tahu diri lah bahwa saya di situ diminta sebagai pemenuhan kuota dan itu bentuk dari loyalitas saya ke partai. Ya saya bilang kalau masalah keuangan saya tidak ada, Bu. Jadi Ibu juga mengarahkan banyak hal tuh. Setelah pemilihan selesai tahun 2019, Ibu nanya, kamu mau apa? Karena itu pertanyaan yang lagi-lagi saya anggap tidak mungkin 2 kali. Ya menyesalnya saya bilang minta TA, minta tenaga ahli. Kenapa gak minta komisaris BUMN? Itu. Tapi saya kan tahu diri lah ya. Baru datang di politik, umur juga waktu itu masih 27 tahun. Jadi nggak mungkin juga saya mau minta komisaris, tahu diri lah kita. Atau mau minta staf sus menteri juga saya tahu diri. Gitu. Jadi ketika saya melontarkan, Ibu saya minta TA. Spontanitas yang saya ucapkan berarti dalam diri bawah sadar saya nih, sebenarnya saya hanya menginginkan itu. Jadi ketika Ibu tahu saya cuma mau TA, Ibu ya senyum, oh itu doang mau kamu. Iya Bu, saya bilang. Oke, kamu mau jadi tenaga ahlinya siapa? Jadi ketika saya pulang ke Jember, saya tahu ada di dapil saya dapat 2 kursi, saya matur kembali ke DPP, saya bilang sama Ibu, Bu, saya mau jadi tenaga ahlinya Pak Umar Baso. Sampai sekarang ini jadi anggota. Jadi TA masih jadi tenaga ahlinya. Tenaga ahli ya berarti ya. Ini juga ahli anak muda. Nah, ini di sesi terakhir kita ngobrol ngalor ngidul ini di FCTH Channel. Pesan kehidupan apa yang perlu disampaikan Mbak untuk pemuda Leni Rodiah SPDIMH kepada generasi muda? Menjadi generasi harus punya nilai sih, gitu. Dan nilai itu harus benar-benar berarti buat hidup ya. Jadi generasi muda sekarang itu kan banyak yang minim akhlak ya. Kadang kita nggak tahu komunikasi dengan atasan atau yang lebih tua bagaimana. Kadang kita nggak tahu komunikasi dengan senior bagaimana. Itu miris sebenarnya. Jadi menjadi pemuda itu harus tahu posisi kita di mana. Menjadi pemuda itu harus tahu pola komunikasi. Dan menjadi pemuda itu harus punya nilai, harus punya karakter, dan harus punya skill. Kalau itu kita nggak punya, lewat. Dan kita hanya menjadi gamer. Gamer itu kalau berpenghasilan oke. Tapi kalau hanya ngabisin kuota, jadi penikmat bukan pencipta ya. Nah itu. Jadi menjadi pemuda di Indonesia seperti Bung Karno cita-citakan, berikan saya 10 pemuda akan saya guncangkan dunia. Ya kita harus menjadi itu bagian dari pemuda yang diharapkan Bung Karno. Kita punya nilai, kita punya karakter, kita punya skill. Baik.
teman-teman semua ternyata menjadi pemuda harus punya nilai dan karakter. Nah, dan yang terpenting disiplin, kata Mbak Iya. Leni tadi. Nah, baik Mbak Leni, ini terima kasih banyak sekali atas kerawuhannya hari ini di FZTH Channel. FZTH Semoga hari ini dan seterusnya Mbak Leni diberikan kesehatan, berkah waras, panjang umur, enteng jodohnya, dan Iya, saya jomblo. Yang nonton podcast, saya jomblo. enteng jodohnya, dan selalu dimudahkan dan diberikan keberuntungan dalam hidup. Amin. Saya Lisna Purnawan dari FZTH Channel, ngobrol ngalor ngidul jejaring hebat untuk manfaat. Matur nuwun.